Polisi mendadak ralat buronan pembunuh Vina Cirebon, 2 DPO fiktif. Polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Terbaru, dari 3 buronan yang disebut polisi sebagai terduga pembunuh Vina Cirebon, 1 orang telah ditangkap yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong. Sehingga, berdasarkan keterangan awal, maka buronan pembunuh Vina Cirebon tersisa 2 orang lagi. Namun, pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, Polda Jawa Barat tiba-tiba meralat informasi terkait pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan Pegi merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pegi memiliki peran melempar korban Eki dan Vina dengan batu. Peran tersangka Pegi alias Perong alias Robi Irawan yaitu melempari korban Rizky alias Eki dan Vina dengan menggunakan batu dan mengenai spakbor dan mengejarnya sampai di flyover, terang Abbas dikutip dari tribunjabar.id. Sebelumnya, polisi mengungkapkan ada 3 tersangka yang masih buron dari total 11 orang. Kini polisi hanya menetapkan Pegi sebagai tersangka dari total jumlah pelaku 9 orang. Informasi tersebut disampaikan secara resmi melalui konferensi pers oleh Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum. Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Polda Jabar mengkonfirmasi bahwa DPO yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Pegi Setiawan. Tersangka hanya 9, maka DPO hanya 1, kata Surawan dikutip dari wartakotalive.com. Kebingungan jumlah DPO ini, kata Surawan, disebabkan karena adanya pernyataan yang berbeda-beda dari proses pemeriksaan. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, ternyata 2 nama yang sempat disebutkan yakni Andi dan Dani tidak ada atau fiktif. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, tegas Surawan. Untuk diketahui, 8 dari 11 pelaku berhasil diamankan oleh polisi dan sudah diadili. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, 21, Eko Ramadhani, 27, Hadi Saputra, 23, Jaya, 23, Eka Sandi, 24, Sudirman, 21, dan Supriyanto, 20. Sementara itu, 1 pelaku divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur, yakni Saka Tatal. Saka Tatal hanya menjalani hukuman 3,5 tahun karena dipotong remisi. Ditambah, polisi berhasil menangkap 1 orang lagi, Pegi, pelaku yang 8 tahunan masuk DPO. Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, terlihat mengangkat tangannya tatkala polisi menyudahi rilis kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Pegi Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Mapolda Jabar. Sesaat setelah Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyudahi rilis kasus tersebut, Perong terlihat mencoba mengangkat tangannya, meski dalam keadaan di borgol belakang. Spontan, awak media yang melihat Perong ingin berbicara, maju mendekat dan merekam setiap perkataan yang terlontar dari mulutnya. Namun, Jules Abraham Abbas buru-buru meminta petugas membawa Perong untuk kembali ke dalam sel. Diketahui, Pegi Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Pegi ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu.
Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Peggy Setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizky alias Eki dan Vina hingga korban meregang nyawa. Perong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan Vina dengan menggunakan sepeda motor Beat warna orange dan memukul korban Rizky dan Vina menggunakan balok kayu, kemudian membonceng korban Rizky dan Vina menuju TKP bersama dengan saksi, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas dikutip tribunnews.bogor.com. Perong juga dituding meruda paksa almarhumah Vina dan membunuhnya, serta membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus tahun 2016. Memukul korban Rizky, menggunakan balok kayu lalu meruda paksa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu dan membawa Rizky dan Vina ke flyover, pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Sebelum pengungkapan kasus tersebut, polisi telah memeriksa saksi yang mengaku melihat keberadaan Perong di TKP. Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun dan saksi mengenal wajah yang biasa nongkrong di seberang SMPN 11 Cirebon namun tidak tahu namanya. Saksi mengenal 5 wajah pelaku, salah satunya Perong, kata Kombes Pol Jules Abraham Abbas. PS merupakan teman masa kecil saksi. PS mempunyai nama panggilan Perong. PS mempunyai motor smash warna pink. PS sering nongkrong di seberang SMPN 11 Cirebon dan belakang Men 2 Cirebon, sambungnya. Modus operandi, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, turut serta melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan hubungan tak senonoh dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan Vina dengan menggunakan alat kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Perong terancam dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun, imbuh Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Setelah melihat gelagat tak biasa Perong, netizen ramai berkomentar. Gimik geleng-geleng bisa Gelagat aneh Peggy, pembunuh Vina Cirebon, dilarang polisi bicara depan media. Gelagat tak biasa ditunjukkan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, kala Polda Jabar menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Bahkan, Peggy dilarang berbicara di depan awak media, sesaat sesudah rilis kasus selesai dilakukan. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV,
terlihat gelagat aneh Pegi ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan berontak tatkala Polda Jabar merilis kasus pembunuhan Vina Cirebon, Minggu, 26 Mei 2024. Di depan penyidik kepolisian, Pegi Setiawan bahkan gemas ingin berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang membelenggunya. Momen tersebut tercipta saat Polda Jabar mengadakan konferensi pers dengan menghadirkan Perong sebagai DPO yang buron selama 8 tahun. Sebelum memberontak, Pegi Setiawan sempat mengurai gelagat aneh sepanjang konferensi pers di Polda Jabar. Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengar pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Dilansir dari siaran langsung, salah TV swasta Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Pegi Setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizky alias Eki dan Vina hingga korban meregang nyawa. Perong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan Vina dengan menggunakan sepeda motor Beat warna orange dan memukul korban Rizky dan Vina. Perong juga dituding meruda paksa almarhumah Vina dan membunuhnya, serta membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus 2016. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak cuma geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Polda Jabar mengungkapkan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Menurut Polda Jabar, pihaknya mengalami beberapa kendala hingga membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk menangkap Pegi Setiawan alias Perong alias Robi. Salah satunya karena adanya keterlibatan ayah Pegi, di mana setelah kejadian Pegi meninggalkan kampung halaman dan tinggal bersama sang ayah dan ibu tirinya di Ketapang. Namun di Ketapang, ayah Pegi mengenalkan sang anak sebagai keponakannya dengan identitas baru bernama Robi. Dilansir dari Kompas TV, hal itu disampaikan Polda Jabar dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa
PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya satu, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur. Tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina. Pihak terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon merasa ada kejanggalan dalam penangkapan Peggy Setiawan. Peggy ini diduga adalah Egi alias Perong yang selama ini masuk dalam DPO. Namun seiring ditangkapnya Peggy Setiawan, muncul berbagai kejanggalan. Kejanggalan ini dirasakan oleh kuasa hukum Peggy,